Oke guys, di video kali ini saya akan bahas tentang bisnis produk digital yang saat ini lagi booming banget dan tentunya sayang sekali kalau kalian lewatkan begitu saja. Nah, ini adalah salah satu penghasilan dari website yang baru saya bangun dalam sebulan terakhir ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini saya mulai jualan produk digital tuh di tanggal 6 ya di tanggal 2 bulan 6 tahun 2024. Dan sekarang tanggal 7 ya teman-teman. Sekarang tuh tanggal 2 bulan 7 2024, artinya cuan kreatif ini yang sering teman-teman lihat di tab komunitas saya, ya ini apa ya, ini bisnisnya baru jalan 1 bulan dan ini hanya menjual produk digital yang berupa template dan juga e-course saja. Dan bisa kita lihat di sini untuk total omset yang saya dapatkan dalam 1 bulan terakhir ini dari sejak pertama kali saya menjual produk digital di cuankreatif.com, ini total omsetnya 20 juta. Ya, dan ini tentunya sangat menggiurkan sekali ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan dengan modal yang minim. Dan modal yang saya keluarkan juga nggak terlalu besar, bahkan tidak sampai 2 juta rupiah. Karena untuk membangun website seperti ini, ya teman-teman hanya perlu mengeluarkan modal seperti pembuatan hosting, pembelian hosting, dan juga domain, serta plugin kayak Sejoli untuk mengelola membershipnya. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas ya tentang produk digital ini. Bagaimana sih produk digital itu, bagaimana cara menjualnya, kelebihan dan kelemahannya, serta nanti akan saya rekomendasikan juga beberapa tempat jualan serta produk yang bisa dilakukan oleh pemula. Mungkin video ini akan sedikit panjang karena pembahasannya akan lebih detail lagi ya teman-teman, dan kemungkinan saya nggak terlalu banyak ngedit karena memang kalau video panjang agak lama juga ngeditnya. Oke, di sini untuk pembahasannya kita mulai dari cuan dari produk digital. Yang pertama, apa itu produk digital? Sebagian dari viewer saya mungkin masih awam dengan produk digital ini, atau ada yang sudah pernah mendengar namun tidak paham gitu produk digital tuh kayak gimana sih. Nah, produk digital tuh sebenarnya simpel ya, yaitu produk yang memang bukan produk fisik. Ya, ini produknya ini jadi bisa berupa file digital ya, atau link, template, video, ataupun undangan digital yang berupa website. Jadi inti dari produk digital ini, produk yang memang tidak dikirimkan dalam bentuk produk fisik. Tetapi produk ini bisa diakses oleh user ya, oleh customer kita dimanapun mereka, dengan cara kita mengirimkan filenya atau mengirimkan link aksesnya. Jadi sesimpel itu memang untuk produk digital ini, dan bahkan teman-teman juga bisa memproduksinya. Nah, kelebihan dari produk digital yang pertama dari modal. Modal yang dikeluarkan untuk produk digital ini relatif kecil ya teman-teman, dan bahkan kalau teman-teman menggunakan platform gratisan, itu mungkin modal yang dikeluarkan hanya beberapa ratus ribu saja, dan itu bisa kembali modal dengan sangat besar sekali. Nah, kemudian dari segi produknya itu juga tidak memiliki masa aktif ya, kecuali mungkin untuk produk-produk seperti software, seperti produk-produk digital yang sifatnya langganan. Nah, itu dikecualikan di poin ke nomor 2 ini. Tapi untuk awal-awal mungkin teman-teman yang tidak terlalu banyak skill, hanya bisa membuat template, nah nomor 2 ini mungkin akan tidak berlaku ya. Karena memang produk digital ini tidak ada masa aktifnya dan teman-teman bisa tetap akses, ya si user masih tetap bisa akses selama kita mempunyai link ataupun file yang kita simpan di dalam penyimpanan kita. Dan yang ketiga, resiko kerugiannya itu relatif kecil. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau di produk fisik, mungkin ketika kita misalnya membeli 100 produk fisik, ya anggaplah misalnya skincare. Nah, kita mengeluarkan modal 10 juta, tetapi yang terjual itu hanya 50 atau bahkan kurang dari itu. Tentu akan ada banyak stok produk yang tertinggal, ya stok produk yang tidak terjual dan akhirnya harus kita tanggung kerugiannya. Nah, ini tidak berlaku di produk digital. Karena produk digital itu biasanya kita cukup modal sekali saja beli lisensi, misalnya lisensi white label atau PLR. Nah, kemudian tinggal kita rebranding, kita produksi lagi dan tinggal kita jual kembali, dan kita hanya mengeluarkan modal sekali saja. Ya, karena memang kerugiannya ini relatif kecil ya. Dan hemat biaya operasional ya. Dan
ini yang paling penting ya teman-teman, karena bisnis itu kan yang paling gede itu biasanya di biaya operasional ya, kayak misalnya, gaji karyawan atau pengiriman barang, packing dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal ini bisa teman-teman hindari atau hal-hal ini bisa teman-teman minimal dikurangi dengan menjual produk digital ini. Serta tidak perlu sewa gedung atau tempat ya teman-teman ya, gudang ya, kok jadi gedung ya? Ya gudang atau tempat, karena memang ini tidak perlu, kita bahkan bisa memulai di kamar. Bahkan saya sendiri ini mulai di kamar saya ya, dan sekarang pindah ke gudang yang nggak kepake, yang saya jadikan untuk tempat bekerja saya. Nah, kelemahannya yang pertama adalah dari filenya itu rentan diplagiat ya. Kalau teman-teman menemukan, produk-produk digital yang harganya murah, sedangkan di website aslinya itu harganya mahal, biasanya produknya itu adalah produk plagiasi atau produk tiruan ya, yang memang dibuat oleh, si peniru itu untuk menjual di bawah harga normalnya. Nah, ini sangat rentan sekali di dunia digital ya, karena wajar lah ya. Kemudian dari copyright, ini khusus untuk, file-file seperti musik dan video yang ini sangat rentan copyright sekali, kecuali memang original, nah itu baru sangat aman sekali ya. Kemudian biasanya juga terjadi file yang crash ya, misalnya filenya nggak bisa dibuka oleh si user ya, atau misalnya servernya down sehingga, user mungkin nanti akan komplain, misalnya jadi nggak bisa akses produknya, nggak bisa akses kelasnya. Nah itu harus, jadi salah satu kelemahan di produk digital ini. Dan harus selalu terhubung internet ya. Jadi untuk mengelolanya memang kita perlu internet, ya perlu koneksi internet, karena memang ketika kita mengirimkan file ya tentunya kita harus terhubung dengan internet. Ya ini beberapa kelemahan yang saya temukan ketika menjual produk digital ini. Berikutnya, bagaimana sih cara menjualnya? Nah, mungkin bagi teman-teman yang terbiasa menjual produk digital ini sudah nggak asing lagi. Nah, buat teman-teman yang baru terjun ke dunia produk digital, di sini untuk menjualnya itu sebenarnya di sini kalian tinggal memanfaatkan saja internet untuk promosi. Karena bisnis itu kuncinya ada di promosi ya, teman-teman. Kalau kita punya produk sebagus apapun, kalau misalnya promonya itu tidak dilakukan dengan baik atau asal saja atau promonya semaunya kita ya. Nah, itu dijamin produk sebagus apapun tidak akan laku ya. Dan kita bisa manfaatkan internet ya, baik itu melalui sosial media ya, yang bisa kita promosikan misalnya di grup-grup Facebook, Facebook Marketplace, TikTok, Instagram. Nah, ataupun teman-teman jika punya website itu bisa juga menggunakan website ya. Nantinya website ini bisa kita gunakan untuk landing page sekaligus untuk mendeliver produknya ya. Jadi untuk produknya ini nanti kita bisa kirimkan menggunakan website ya, ataupun melalui marketplace ini ya, tempat menjual dari produknya ini. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengirimkan produknya? Setelah tadi kita belajar tentang cara menjualnya ini ya. Jadi cara menjualnya itu kalian bisa menjual produknya ini di internet ya, kemudian kalian promosikan dan nanti ketika ada orang yang beli, ya selanjutnya bagaimana nih cara mengirimkan filenya? Nah, untuk cara mengirimkan produknya, teman-teman di sini bisa ya mengirimkan melalui file yang berupa link ya. Dan biasanya linknya kalau filenya itu dalam bentuk template atau file foto, file video, file apapun ya, biasanya disimpan di Google Drive atau penyimpanan cloud lainnya ya. Ada juga yang memang menggunakan website. Kemudian ada juga yang menggunakan membership seperti Sejoli yang saya gunakan ya, atau A-member dan masih banyak lagi ya plugin membership ini. Kemudian ada juga marketplace ya, yang ini mungkin yang paling mudah ya, yang paling mudah yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan. Ya jadi ketika ada orang yang beli, teman-teman tinggal kirimkan linknya saja, link akses produknya ke orang lain itu. Nah, cara mengirimkannya sangat simpel ya. Kita tinggal hanya menyiapkan link aksesnya, lalu tinggal kita kirimkan ke customer yang sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini ada beberapa contoh produk digital yang bisa teman-teman jual. Saya urutkan dari yang paling mudah sampai yang mungkin bisa dikatakan tingkat yang medium ya, bukan sulit sih tapi medium aja sih. Yang pertama dari e-book ya teman-teman, atau e-book. Nah, atau electronic book ya. Nah, teman-teman bisa coba berjualan dengan menjual produk e-book ini.
Kalau kita punya skill misalnya skill menulis, skill, digital atau skill apapun kita bisa menuliskannya menjadi sebuah e-book lalu tinggal kita jual saja e-book-nya di platform produk digital, ya. Kalau, yang kedua, ya kalau misalnya teman-teman punya keahlian di satu bidang lalu ingin jadi sebuah, e-course, teman-teman juga bisa menjual dalam bentuk e-course ini. Lalu kita juga bisa menjual template. Template ini banyak banyak ya. Teman-teman juga bisa menjual file Canva dan saya sendiri pun menjual template Canva juga. Kemudian teman-teman juga bisa menjual jasa jika memang kita punya keahlian. Nah, di sini banyak sebenarnya untuk produk digital ini bukan hanya terbatas pada 4 ini saja, tetapi banyak juga produk digital lain yang bisa teman-teman nanti jual ya. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi tempat jualan yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan di, produk digital ini. Yang pertama ada link, saya contohkan aja nih ya. Di sini yang pertama ada link ya teman-teman. Nah, kalau link ini teman-teman di sini bisa akses di link.id. Nah, ini adalah website, yang paling mudah mungkin ya untuk teman-teman yang ingin menjual produk digital. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, contohnya ini dari Mock Branding ya, dari Mas, Denny ini ya. Nah, contoh misalnya Mock Branding, nah ini dia menjual produk digital nih ya. Kalau kita klik ini, akan diarahkan ke tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa, menambahkan produk-produknya tuh di sini ya, yang berupa keterangan produknya, lalu ketika diklik diarahkan ke misalnya ke file download atau ke file pendaftaran produk, ya. Nah, ini yang paling mudah mungkin adalah di link ini ya, teman-teman, karena memang link ini salah satu platform yang juga banyak digunakan oleh para influencer untuk menjual produk-produk digital seperti e-book, template, ataupun bahkan e-course sekalipun, gitu ya. Kemudian yang kedua ada Mayer ID. Nah, Mayer ID juga sama seperti link, ya dia juga bisa, menjual produk fisik sekaligus produk digital, bahkan di Mayer ID juga sudah ada kelas online ya, nanti teman-teman bisa bikin kelas online sendiri dengan menggunakan Mayer ID ini, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan yang gratis saja, gitu ya, dan tinggal tambahkan, filenya ke sini, lalu ketika ada orang yang beli, itu akan langsung menuju ke akses, filenya atau akses e-course-nya itu. Nah, selain Mayer, kemudian ada lagi Shopee ya. Nah, ini mungkin yang paling populer ya, teman-teman bisa pakai shopee.co.id ini, aduh udah nggak asing lagi. Nah, kalau di Shopee ini, teman-teman juga ini lebih gampang mendapatkan, pelanggan. Kenapa? Karena ya pasti orang ketika buka aplikasi Shopee, itu pasti mereka akan berbelanja ya. Jarang sekali orang yang buka aplikasi Shopee tujuannya untuk misalnya nonton video, di Shopee ya, pasti mereka juga ingin belanja. Nah, biasanya di Shopee ini juga sangat banyak sekali untuk produk digital. Contohnya misalnya, template. Nah, kalau kita klik template presentasi misalnya ya. Nah, template undangan pernikahan ya. Nah, di sini banyak sekali ya yang menjual, template-template ini, bahkan teman-teman bisa lihat untuk produk-produk yang terjual ini ya, ini jumlahnya ribuan ya, 10.000. Bayangkan aja nih ya, ini 10.000 lebih terjual, ini satu filenya itu dijual dengan harga 60.000. Kalau kita kalkulasikan ya, di sini coba kita hitung-hitungan dulu nih. Kira-kira berapa sih potensi keuntungannya? Misalnya 60.000 ini dikalikan dengan 100 aja deh ya, atau 1.000 yang dengan 10.000 orang nih. Nah, ini totalnya udah 600 jutaan ya teman-teman. Ini dari satu, produk saja nih. Dari satu, file, digital aja. Belum lagi produk-produk lain yang tentunya terjual. Nah, ini keren banget ya teman-teman. Dan pastinya untuk menjual produk digital di Shopee ini memang ada beberapa persyaratan yang, lumayan ketat ya. Seperti kita harus, tergabung ke sebuah program di Shopee ya, program gratis ongkir. Karena memang produk digital ini kalau kita beli, dia tidak akan, terkena ongkir. Nah, kalau teman-teman butuh panduan dan butuh kelas yang butuh mentor yang ingin, memandu teman-teman dalam berjualan di Shopee ini ya, dengan menjual produk digital, teman-teman bisa bergabung ke kelas produk digital di Shopee. Karena di sini tuh dijamin ya teman-teman 100% praktek dan saya juga kenal ownernya namanya Mas Ahmad JH ya. Ini Ahmad JH ini salah satu, teman saya juga yang dia juga berjualan di Shopee
ya, dengan brandnya itu Ailbas Digital. Nanti teman-teman bisa cek juga ya untuk FB-nya. Nah, di sini tuh apa sih yang dipelajari di kelas Shopee Digital ini? Yang pertama ada fitur Shopee yang khusus untuk jualan produk digital. Ya, bahkan di sini nanti teman-teman untuk detailnya silahkan dicek aja ya untuk detailnya teman-teman nanti silahkan cek di deskripsi. Nah, di sini tuh teman-teman juga sudah disiapkan untuk akun Shopee ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi memikirkan toko yang memang harus kita build dari nol. Nah, kalau teman-teman gabung ke Shopee Digital Produk ini, teman-teman bisa langsung dapat akses ke akun Shopee khusus yang bisa langsung kita gunakan untuk berjualan produk digital ini. Ya, bahkan di sini juga sudah diajarkan ya nanti cara ternak akun Shopee dan masih banyak lagi materi keren lainnya. Nah, di sini juga sudah saya sediakan ya, ini khusus teman-teman yang order melalui link afiliasi atau link di bawah ini ya, link di deskripsi. Di sini sudah saya sediakan 5 produk digital yang bisa teman-teman jual kembali. Ada instant wedding yang bisa teman-teman jual kembali. Ini merupakan 500 lebih template undangan digital yang nantinya teman-teman bisa jual di Shopee. Kemudian ada 50 e-course yang bisa juga dijual dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga selain dari Shopee, teman-teman nanti juga diajarkan gimana cara berjualan di produk digital gitu ya. Nah, untuk detailnya teman-teman silahkan klik aja link yang ada di deskripsi. Dan untuk biayanya juga murah ya, 550.000 ya, dan ini hanya pada saat masa launching saja sampai tanggal 9 Juli nanti ya. Jadi untuk hari ini teman-teman bisa dapat harga semurah ini dengan fasilitas yang sangat lengkap. Bahkan di sini ya teman-teman, kalau misalnya kita mengalami kesulitan ya, di sini teman-teman juga sudah disediakan grup support, atau kalau malu kita bisa menghubungi layanan personal support. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi secara privat dengan mentornya ya. Ini rekomendasi sekali ya teman-teman, karena memang pertama saya kenal orangnya, makanya saya berani merekomendasikan teman-teman. Ya, yang kedua juga ini ya, e-course-nya ini juga keren dan kemungkinan saya juga akan beli produk ini karena memang saya juga ingin belajar tentang gimana cara berjalan di produk digital di Shopee ini ya. Nah, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bergabung dan bisa segera langsung mendapatkan cuan dari kelas Shopee Digital Product ini. Intinya harus praktek sih ya. Nah, itu tadi sedikit iklan dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kemudian ada Star Member nih ya. Nah, kalau Star Member ini teman-teman di sini bisa kalau Star Member ini teman-teman bisa juga menggunakannya ini. Dan kalau Star Member ini bedanya dengan Mayer dan Link, di sini sudah disediakan juga sistem membership. Jadi kalau kita mau bikin sistem membership seperti di Sejoli ya, kita bisa menggunakan Star Member ini nih ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa berjualan dengan produk fisik atau produk digital. Jadi di satu toko itu bisa kita jualan dua-duanya. Bahkan kalau kita yang mau jualan produk PPOB, di sini juga sudah disediakan sistemnya. Enak banget ya pokoknya. Nah, untuk Star Member ini nanti teman-teman bisa cek aja ya link di deskripsi untuk detail apa aja yang teman-teman dapatkan di Star Member. Nah, yang terakhir ada di website sendiri. Nah, ini seperti yang saya lakukan di website Cuan Kreatif ya. Dan kalau kita lihat ya, ini websitenya juga masih berantakan karena memang saya bikin ini dari nol dan saya sendiri yang kelolanya gitu ya. Dan teman-teman mungkin nanti bisa cek aja ya. Cuan Kreatif ini juga masih ya websitenya masih sederhana kayak gini dan saya gunakan untuk berjualan produk digital. Namun bisa teman-teman lihat tadi ya di total omset walaupun websitenya sederhana kayak gini ya, saya bisa menghasilkan 20 juta dalam 1 bulan terakhir ini. Ya, alhamdulillah ya, ini sebuah rezeki yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian di sini ada beberapa rekomendasi produk atau yang bisa teman-teman jual ya. Ada e-book, template, e-course ataupun jasa. Nah, kalau teman-teman tadi bergabung ke kelas Shopee Digital itu teman-teman nanti akan dapat template e-course ya, template dan juga e-course yang nanti teman-teman bisa jual. Kecuali ya e-book. Nah, ada satu e-book sih tentang AI, cuman memang itu kayak kumpulan prompt saja, tapi bisa juga dijadikan e-book ya yang nanti teman-teman bisa jual. Nah, sekarang gimana cara dapetin produknya nih ya? Kalau biasanya saya membeli produk yang berlisensi white label atau PLR. Nah, di mana cara mencarinya? Nah, salah satunya teman-teman bisa berkunjung ke website saya sini ya. Nah, teman-teman bisa klik yang menu digital product.
Lalu di sini nanti teman-teman bisa kembali nih, ada beberapa kelas yang bisa teman-teman jual kembali ya, di antaranya ada kelas visual AI yang memang mengajarkan tentang cara menggunakan atau membuat gambar AI, lalu ada video cerita AI ya, kemudian ada ternak TikTok, kemudian ada Kidstone, Lepidio 3 dan beberapa produk yang belum saya update di sini ya. Nanti kemungkinan akan saya update juga di sini ya. Nah, itu untuk rekomendasi produk digital yang bisa teman-teman jual, yang nantinya teman-teman bisa hasilkan untuk mendapatkan cuan tambahan. Namun yang perlu teman-teman ketahui ya, ya walaupun yang saya dapatkan segitu, bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih dari saya ya, atau mungkin, kurang dari yang saya dapatkan. Karena sekali lagi, apapun yang teman-teman lakukan ya, apapun berapa yang teman-teman dapatkan itu pasti tergantung dari usaha kita. Semakin kita berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan omset yang memang ingin teman-teman capai. Dan harus sungguh-sungguh ya, kalau setengah-setengah lebih baik jangan ya, lebih baik jangan karena memang untuk jualan produk digital ini perlu effort yang lumayan untuk di awal-awal. Tapi ketika teman-teman sudah mulai menikmati hasilnya, itu teman-teman akan kerasa betapa nikmatnya menjual produk digital ini ya, dan nanti teman-teman akan kecanduan dan mungkin akan full terjun ke dunia produk digital ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Di next video insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang berjualan di link ya untuk pemula. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.